Hai, saya El, dan ini adalah Talk Computer episode ke-25, penculik di bawah meja ketiap. Sebelum memulai pembahasan kali ini, izinkan saya menanyakan pertanyaan sederhana kepada kalian. Sejak kapan kalian mengikuti kasus ketiap yang katanya diculik dan dipaksa membuat video mukbang? Cerita tentang ketiap sendiri sesungguhnya sudah menjadi pembahasan sejak tahun lalu. Jika ada YouTuber yang belakangan membahas ketiap dan merasa paling duluan, cek dulu kapan pertama kali dirinya mengupload video. Untuk YouTuber Indonesia sendiri, setidaknya ada 2 orang yang berhak mengklaim sebagai orang lama dalam pembahasan ketiap, yakni Andi SS dan Nesi Judge. Apa? Kamar J? Anak kemarin sore itu. Bahkan Andi SS dan Nesi Judge pun bukanlah orang pertama yang membahas ketiap. Sebab setidaknya kalian masih akan menemukan video dari YouTuber Vietnam bernama Duong FG yang terlebih dahulu membahasnya. Pembahasan di kalangan YouTuber Indonesia sendiri sesungguhnya diawali dari beredarnya tweet dari akun @AsianPeople yang saat ini username-nya telah berganti menjadi @dandelix. Pada awalnya, cerita tentang ketiap berfokus pada dugaan penyiksaan terhadap dirinya, dengan dugaan diskap untuk membuat konten hingga kekerasan dalam keluarga. Namun dugaan ini berkembang setelah seseorang menambahkan satu informasi lain, yakni kasus hilangnya Carlygius. Informasi hilangnya Carlygius dan informasi dugaan penyiksaan terhadap ketiap melahirkan asumsi baru, yakni ketiap adalah Carlygius yang diculik dan dipaksa untuk membuat video mukbang. Terkait hubungan ketiap dan Carlygius sendiri akan saya jelaskan lebih rinci di video berikutnya. Yang jadi masalah adalah meskipun beberapa orang meyakini ketiap dan Carlygius adalah orang yang berbeda, asumsi tentang ketiap adalah korban penculikan tetap melekat setelah cerita tersebut menghilang. Sekadar pengetahuan tambahan untuk kalian, dalam melakukan penyelidikan ada hal yang sebaiknya kalian hindari, yakni membuat asumsi di atas asumsi. Sebagai contoh, jika sebuah rumah sudah tidak dihuni dalam waktu lama, diyakini bahwa rumah tersebut ada hantunya. Kemudian pada suatu malam, terdengar suara aneh dari arah rumah tersebut. Hal ini memunculkan asumsi bahwa rumah tersebut ada hantunya. Kemudian muncullah orang lain yang menambahkan bahwa 5 tahun yang lalu ada wanita yang meninggal gantung diri di rumah tersebut. Dari sini kemudian ditariklah asumsi berikutnya bahwa ada hantu wanita korban bunuh diri yang mendiami rumah tersebut. Asumsi di atas asumsi ini sesungguhnya akan menjauhkan kalian dari kebenaran. Dalam kasus rumah hantu tadi, jika terdengar suara aneh dari arah rumah, kalian bisa datang langsung dan memastikan ada apa di dalam rumah. Mana tahu setelah dicek, ternyata suara tersebut berasal dari kelelawar yang bersarang di rumah tersebut. Dalam kasus ketiap, sebelum kalian berasumsi terlalu jauh seperti penculik bersembunyi di bawah meja, hal pertama yang perlu kalian lakukan adalah memastikan apakah ketiap diculik adalah fakta atau sekedar cerita sesat. Kesalahan dari kebanyakan YouTuber adalah tanpa memastikan kebenaran penculikan ketiap, mereka sudah menciptakan sosok khayalan, yakni penculik ketiap. Saya pribadi sebenarnya kurang berminat membahas teori konspirasi terkait ada penculik di bawah meja ketiap, sebab fakta ketiap yang diculik saja belum bisa dipastikan. Maka jika ada seseorang pun saat ketiap membuat video, harusnya tidak menjadi masalah. Sebab bisa saja orang tersebut hanyalah pacar ataupun keluarga ketiap. Kecuali ketiap yang diculik adalah fakta yang tak terbantahkan, barulah kita berhak menciptakan berbagai asumsi lainnya. Namun untuk episode kali ini,
saya akan meluruskan beberapa teori konspirasi terkait penculik Ketiap yang harusnya terlalu cacat untuk dijadikan pembahasan oleh YouTuber konspirasi. Oke, mari kita mulai. Pertama, teori kode suara. Jika Anda menonton video ke-24 Ketiap, di mana dirinya memakan lidah buaya, sarang lebah, dan salmon mentah, kalian akan menemukan beberapa komentar yang menandai saat di mana ada orang lain yang berkata seperti hurry up, just eat, fast, dan come on. Saya pribadi bahkan menggunakan headset dan mendengar bagian tersebut dengan seksama. Namun, jika melihat gerakan mulut Ketiap, hal tersebut lebih mirip suara yang dihasilkan oleh Ketiap sendiri saat makan, dan rasanya terlalu dicocok-cocokkan dengan kata-kata tersebut. Sebagai tambahan, kalian perlu mengingat, Ketiap menggunakan mic clip-on yang sangat sensitif terhadap suara, termasuk saat makanan melewati tenggorokan. Terkait suara sendiri, sebenarnya kembali lagi ke penjelasan saya di awal. Jika persoalan Ketiap yang diculik belum bisa dipastikan sebagai fakta, segala suara lain yang masuk pun harusnya tidak menjadi masalah. Yang jadi masalah adalah, sejak awal kalian sudah menciptakan sosok penculik di dalam otak kalian, sehingga suara kucing pun jika terekam, pasti akan menjadi teori baru. Kedua, teori pisau ke arah badan. Jika kalian menonton video kontroversial Ketiap, pada menit 14:39 detik, kalian akan melihat Ketiap membelah ikan dengan posisi pisau mengarah ke badannya. YouTuber konspirasi meyakini hal tersebut adalah petunjuk dari Ketiap bahwa ada seseorang di depannya yang ingin menyakiti dirinya. Saya pribadi tidak melihat hal ini sebagai sesuatu yang aneh, sebab pada menit tersebut yang dilakukan oleh Ketiap adalah menahan badan ikan dengan pergelangannya ditambah dengan bilah pisau agar tangan kirinya dapat memisahkan kepala ikan. Kemudian, jika mengarahkan pisau ke dirinya adalah kode, niscaya pada ikan kedua, Ketiap akan melakukan hal yang sama sepanjang menggunakan pisau. Namun pada ikan kedua, kalian akan melihat Ketiap menggunakan pisau seperti biasa. Yang tidak saya mengerti adalah mengapa yang dipertanyakan oleh YouTuber konspirasi adalah aksi Ketiap mengarahkan pisau ke arah dirinya. Sebab dalam kasus ini, harusnya pertanyaan paling mendasar yang terpikir adalah, penculik bodoh dari dunia mana yang secara sadar memberikan pisau kepada orang yang dia culik? Jika kalian adalah penculik, saya yakin dibanding memberi pisau kepada korban, pilihan terbaik adalah memotong-motongkan makanan tersebut lalu disajikan dalam keadaan sudah terpotong. Ketiga, teori taplak bergoyang. Pada video ke-11 Ketiap, pada menit 6:59 detik, kalian akan melihat taplak meja yang bergoyang ke atas lalu kembali ke bawah. Hal ini diyakini kebanyakan YouTuber konspirasi sebagai bukti bahwa penculik Ketiap bersembunyi di bawah meja saat pembuatan video. Saya pribadi tidak mengerti dengan jalan pikiran teori ini. Sebab jika kalian perhatikan, gerakan taplak ini lebih masuk akal jika disebabkan oleh angin dibanding pergerakan manusia. Keempat, teori taplak bergerak. Pada video ke-17 Ketiap, pada menit 23:39 detik, taplak meja Ketiap bergerak dari atas ke bawah. Hal ini lagi-lagi diyakini sebagai akibat dari penculik yang bersembunyi di bawah meja. Kembali lagi, teori ini hanyalah asumsi liar yang berawal dari asumsi adanya penculik di bawah meja. Sebab jika Anda benar-benar menonton videonya, hal ini hanya disebabkan oleh pergerakan badan Ketiap yang bersandar ke meja. Kalian bisa melihat gerakan taplak ini lebih jelas di menit 16:44 detik dan pada menit 17:7 detik. Kelima, teori gebrakan meja. Pada video kontroversial Ketiap,
pada menit 4:52 detik, kalian akan mendengar suara gebrakan pada meja ketiap. Berdasarkan hal ini, muncullah berbagai teori. Mulai dari teori ada benda yang jatuh, teori bunyi dari penculik di bawah meja, bahkan ada juga yang yakin bahwa hal tersebut adalah ancaman dari penculik dengan memukul meja. Lagi-lagi, semua bermula dari keyakinan ada penculik yang mengawasi ketiap. Padahal jika Anda perhatikan secara teliti, bunyi tersebut adalah akibat tangan kanan ketiap yang menekan permukaan meja sehingga terjadi pergerakan pada meja tersebut. Hal yang sama sesungguhnya terjadi saat adegan ketiap mengarahkan pisau ke arah dirinya. Karena tekanan yang cukup besar saat ketiap menekan tubuh ikan ke bawah, kalian akan mendengar bunyi yang sama, dan posisi meja juga menjadi sedikit turun. Ngomong-ngomong, apakah kalian tahu meja yang ketiap gunakan terbuat dari apa? Jika kalian meyakini mejanya terbuat dari kayu, sesungguhnya kalian telah keliru. Sebab yang selama ini digunakan ketiap sebagai tempat menaruh makannya terbuat dari besi dan belum tentu adalah sebuah meja. Dengan material dari besi dan terdapat mekanisme pegas di dalamnya, tidak perlu heran jika meja ini dapat menghasilkan suara dan berganti posisi saat diberi tekanan. Keenam, teori mangkok bergeser. Dalam video yang dibuatnya, beberapa kali kita akan melihat misteri mangkok ketiap yang bergeser tanpa disentuh. Sebagai contoh, pada video ke-26 ketiap, pada menit 20:01 detik, kita akan melihat mangkok bergeser ke arah kanan. Kemudian pada video ke-21 ketiap, pada menit 16:43 detik, dan video ke-30 di menit 16:21 detik, kalian akan melihat mangkok yang bergeser sendiri dari atas ke bawah secara misterius. Pada kasus mangkok yang bergerak ke kanan, YouTuber konspirasi meyakini penculiklah yang menggerakkan mangkok tersebut. Namun jika Anda perhatikan baik-baik, mangkok ini sesungguhnya dipindahkan oleh ketiap sendiri. Jika kalian bisa memfokuskan pandangan kalian ke arah tangan ketiap yang sedikit terlihat di kamera, awalnya tangan tersebut dalam keadaan diam, kemudian terlihat bergerak sesuai perpindahan mangkok. Pada kasus mangkok bergerak dari atas, segala macam teori berkembang terkait dugaan penculik bersembunyi di bawah meja dan menggerakkan mangkok tersebut. Bahkan beberapa YouTuber mengeluarkan teori bahwa mangkok ini digerakkan oleh magnet dari bawah meja, atau spekulasi bahwa meja tersebut terbuat dari magnet. Jujur saja, saya kagum dengan imajinasi segenap YouTuber konspirasi ini. Namun sesungguhnya, kebenaran atas misteri ini sangatlah sederhana dan mungkin akan mengecewakan kalian semua. Jawaban dari misteri ini terletak pada nampan dan alas yang digunakan untuk menaruh makanan. Jika Anda benar-benar cermat, nampan yang digunakan oleh ketiap pada pinggirannya memiliki pembatas yang naik beberapa sentimeter. Kemudian, alas putih yang digunakan oleh ketiap sesungguhnya bukanlah tisu. Alas putih ini lebih mirip perlat yang berbahan dasar karet yang agak keras dan tahan air. Yang menjadi permasalahan ketiap dalam pembuatan videonya adalah ukuran alas yang dirinya gunakan tidak benar-benar pas dengan nampan miliknya, sehingga menyebabkan salah satu sisi alas sedikit lebih tinggi karena menyesuaikan dengan pinggiran nampan. Sisi yang lebih tinggi inilah yang menyebabkan mangkok dapat bergeser jika ditempatkan agak ke atas dan tidak ditahan oleh apapun di bawahnya. Yah, begitulah teman-teman. Terkadang kenyataan tak seindah hayalan tingkat tinggi kita. Ketujuh, bayangan orang di mangkok. Pada video ke-28 ketiap, pada menit 23:43 detik, terlihat bayangan di mangkok ketiap. Beberapa YouTuber seperti Caleb Andri mengatakan dengan penuh keyakinan bahwa jelas sekali bayangan tersebut adalah bayangan seseorang. Cukup banyak yang meyakini teori ini
sebagai bukti terkuat adanya kemunculan penculik dalam video Ketiap. Namun lagi-lagi, kenyataan tidak seindah imajinasi YouTuber konspirasi. Jika kalian menonton video ini dengan seksama, sesungguhnya segala bayangan yang muncul di mangkok Ketiap adalah bayangan tangannya sendiri. Kalian perlu memahami bahwa mangkok Ketiap merupakan cermin datar yang berbentuk lingkaran. Bayangan di sebelah kiri akan terpantul dan terlihat di kanan, begitupun sebaliknya. Jika menggunakan patokan tengah mangkok, maka tangan kanan Ketiap akan terpantul dan bayangannya akan terlihat di sebelah kiri mangkok. Dan tangan kiri Ketiap akan terpantul dan terlihat di sebelah kanan mangkok. Dalam kasus di atas, bayangan yang muncul sesungguhnya merupakan bayangan tangan kanan Ketiap yang bergeser dari kiri ke kanan dan terlihat seperti orang yang sedang berjalan. Kedelapan, prediksi Ketiap di webtoon. Teori ini dipopulerkan oleh YouTuber bernama Andi SS dalam videonya yang berjudul Ketiap Sudah Diramal di Webtoon Ini. Kalian dapat mencari dan menonton video aslinya sebelum melanjutkan menonton video ini. Cerita tentang Ketiap kemudian dicocok-cocokkan dengan webtoon ini sebab karakter wanita dalam webtoon ini juga membuat video mukbang dan sempat menunjukkan bekas luka di tangannya. Teori ini kemudian berkembang setelah dalam webtoon tersebut ada orang yang bersembunyi di bawah meja saat wanita tadi membuat videonya. Hal inilah yang menguatkan asumsi bahwa ada orang di bawah meja Ketiap. Namun setidaknya terdapat dua hal yang cacat dalam teori webtoon ini. Kecacatan pertama, kemunculan wanita yang membuat video mukbang dalam webtoon ini adalah pada episode 287. Kalian bisa perhatikan bahwa episode tersebut ditayangkan pada tanggal 15 Mei tahun 2020. Ketiap sendiri sudah membuat video pertamanya sejak tanggal 24 April 2018 dan video terakhirnya pada tanggal 16 Desember 2019. Artinya episode webtoon ini dibuat setelah Ketiap membuat video terakhirnya, sehingga pernyataan Ketiap diramalkan di webtoon ini sudah sangat keliru. Kecacatan kedua, meskipun terlihat sama, namun ada perbedaan yang sangat mencolok antara cerita webtoon ini dengan Ketiap. Dalam webtoon ini, semua orang disekap untuk melakukan siaran langsung alias live streaming, sehingga perlu ada yang mengawasi agar saat sedang siaran langsung, orang-orang yang disekap tersebut tidak melakukan hal-hal yang mencurigakan. Namun dalam kasus Ketiap, dirinya tidak pernah sekalipun membuat siaran langsung. Semua videonya direkam, lalu melalui proses pengeditan terlebih dahulu, sehingga tidak perlu repot-repot diancam, terlebih diawasi dari bawah meja saat merekam video mukbangnya. Karena jika Ketiap memang melakukan hal yang mencurigakan seperti meminta tolong, tentu akan terlihat jelas saat penculik mengecek videonya. Kurang lebih, demikian pembahasan terkait imajinasi penculik yang selama ini disebar oleh kebanyakan YouTuber konspirasi. Segala teori yang dibahas pada episode ini sesungguhnya berkembang dikarenakan keyakinan bahwa ada sosok penculik yang mengawasi Ketiap. Padahal sesungguhnya, jika keyakinan yang belum terbukti itu disingkirkan dahulu, segala fakta yang lebih masuk akal akan terlihat sangat jelas. Saya pribadi tidak habis pikir dengan segala teori yang meyakini penculik Ketiap bersembunyi di bawah meja. Jika saya adalah penculiknya, saya akan memilih mengawasi dengan sedikit jarak dan mengancam Ketiap saat kamera sedang tidak merekam. Sebab sekali lagi, Ketiap tidak melakukan siaran langsung saat membuat video mukbangnya, sehingga tidak perlu diawasi berlebihan hingga harus bersembunyi di bawah meja. Saya curiga, jangan-jangan YouTuber yang membuat teori penculik di bawah meja kebanyakan nonton film dengan adegan serupa, yang dalam ceritanya melibatkan karakter sekretaris cantik dan direktur yang kesepian. Sekian Talk Komputer episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.